Perkembangan dan stimulasi anak usia 18 sampai 24 bulan. Apa saja ya yang dapat dilakukan anak usia 18 sampai 24 bulan? Yuk kita simak. Anak di usia 18 sampai 24 bulan sudah mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan tangan selama 30 detik. Nah, selanjutnya anak pun juga bisa berjalan tanpa terhuyung atau anak mampu menjaga keseimbangannya. Nah, selanjutnya anak pun juga sudah bisa melambaikan tangan atau bertepuk tangan. Selanjutnya, anak pun juga mampu menyusun 4 buah kubus dan membentuknya seperti menara. Tidak hanya itu, anak pun juga mampu mengambil benda kecil yang jatuh dengan bantuan ibu jari dan jari telunjuknya. Nah, selain itu, anak pun juga mampu menggelindingkan bola tepat pada sasarannya. Anak di usia 18 sampai 24 bulan mampu menyebutkan 3 sampai 6 kata yang mempunyai arti. Seperti anak bisa mengucapkan kata mama dan papa. Tidak hanya itu, anak pun juga mau untuk belajar makan dan minum sendiri tanpa bantuan orang tua. Dan anak pun juga bisa menggunakan alat sendoknya dan juga garpunya untuk makan. Nah, tidak hanya itu, anak pun juga bisa meniru dan bahkan membantu pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan lantai dan menyapu. Lalu bagaimana ya jika anak belum bisa melakukannya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan keterlambatan atau masalah yang dialami oleh anak. Pertama, stimulasi gerak kasar. Kedua, stimulasi gerak halus. Ketiga, stimulasi bicara dan bahasa. Keempat, sosialisasi dan kemandirian. Pertama, stimulasi gerak kasar. Hal ini dilakukan untuk melatih otot-otot besar anak, seperti anak mampu berjalan dan berlari. Adapun untuk stimulasi gerak kasar yang bisa kita ajarkan adalah mengajarkan anak berdiri dengan satu kaki. Nah, hal ini untuk melatih keseimbangan tubuh anak. Untuk latihan pertama kali, anak bisa diberi bantuan dengan memegangkan tangannya atau anak bisa berpegangan dengan kursi. Selanjutnya, ajarkan anak mendorong mainan dengan kaki. Nah, biarkan anak mencoba hal tersebut agar anak mampu melatih keseimbangannya dan juga kemampuannya, serta pastikan pula mainan yang didorong itu dapat bergerak maju. Stimulasi gerak halus, di mana hal ini untuk melatih otot-otot kecil anak, seperti anak mampu untuk menggambar atau anak mampu untuk memegang mainan. Stimulasi gerak halus yang dapat diberikan kepada anak. Pertama, dengan mengenalkan kepada anak berbagai macam ukuran dan juga bentuk. Kita bisa buat lubang-lubang dengan ukuran dan berbagai macam bentuk yang berbeda pada sebuah tutup katak atau kardus. Kita bisa beri anak mainan atau benda-benda yang bisa dimasukkan melalui lubang tersebut. Selanjutnya, berikan anak permainan puzzle yang sederhana. Tidak harus membelinya, tetapi kita juga bisa membuatnya. Kita bisa menyediakan satu kertas dengan gambar yang menarik. Kemudian kita potong-potong kertas itu menjadi 2-3 bagian, lalu kita satukan bersama-sama. Selanjutnya, kita bisa ajarkan anak cara menggambar wajah atau bentuk. Misalnya, kita menyiapkan sebuah spidol dan juga sebuah kertas, lalu kita ajarkan cara menggambar sebuah garis, lingkaran, atau berbagai macam bentuk lainnya. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengajak anak untuk membuat berbagai macam bentuk dari adonan kue atau lilin. Contohnya, jika kita ingin membuat kue donat, kita bisa mengajak anak untuk membulatkannya agar berbentuk seperti kue donat, yaitu lingkaran.
Atau kita juga bisa menggunakan bahan lain seperti bahan lilin yang mudah dibentuk. Ketiga, stimulasi bicara dan bahasa. Nah, latihan ini diberikan agar anak memiliki respon yang baik terhadap suara, bicara, dan bahasa. Adapun untuk stimulasi bicara dan bahasa yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan izin kepada anak untuk menonton TV. Pastikan juga kita memberikannya tontonan yang berkualitas dan juga berhubungan pula pada perkembangan anak. Nah, dalam menonton ini kita juga perlu mendampingi anak agar anak tidak melihat-lihat siaran yang lainnya. Kemudian, kita juga memberikan batasan kepada anak, yaitu maksimal 1 jam dalam 1 hari. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan stimulasi lainnya seperti memberikan perintah sederhana kepada anak dan ajarkan juga cara mengerjakan perintahnya seperti, "Nak, tolong bawakan kaos kaki merah itu." Nah, kita bisa mengambilkannya lalu meminta anak agar mengantarkannya kepada orang yang dituju. Keempat, sosialisasi kemandirian. Nah, dalam hal ini berhubungan dengan kemandirian anak, seperti kemampuan anak bisa mengancingkan bajunya atau memakai bajunya, melepas pakaiannya, dan yang lain-lain. Adapun sosialisasi kemandirian yang bisa kita ajarkan kepada anak, seperti mengajarkan anak cara mengancingkan baju. Kita bisa memberikan anak pakaian-pakaian yang terdapat kancingnya. Lalu kita bisa mengajarkan cara mengkancingkan baju tersebut. Nah, perlu diingat untuk memastikan agar kancing itu tetap aman. Selanjutnya, kita bisa memberikan izin kepada anak untuk bermain dengan teman sebayanya. Nah, hal ini sangat baik dan juga akan memberikan pengaruh cepat pada sosialisasi dan kemandirian anak. Selanjutnya, kita juga bisa mengajak anak untuk membuat rumah-rumahan dari kardus. Nah, kita bisa menyiapkan 1 potong kardus, lalu kita potong bagian tertentu yang digunakan sebagai pintu dan juga jendela. Lalu, kita juga boleh mulai memperkenalkan jenis kelamin kepada anak. Misalnya, anak perempuan itu cantik, semua anak laki-laki itu tampan. Berikut sumber yang kami gunakan.